Oke, welcome back lagi sama gue di YS Channel. Hari ini ya gue masih stay di daerah Tangerang karena gue lagi dapat order yang cukup menarik karena konsumen komplain yang kayak lo lihat di video sebelumnya. Tapi ini gue sempatkan untuk sedikit mengulas karena gue dapat satu kondisi seperti ini yang kayak lo lihat itu gue dapat dari forum di Bali ya. Cuman gue nggak tahu, ini gue detailkan aja. Ini mengenai pajak yang akan dikenakan Gojek untuk driver. Ini kalau gue sih paham ya, cuman mungkin sebagian orang yang tidak mengerti soal perpajakan gitu kan, itu agaknya sedikit bingung ya. Dan gue juga nggak tahu karena untuk forumnya sendiri ini untuk keluhan driver dan konsumen. Gue nggak tahu apakah ini berlaku semuanya atau enggak, cuman itu dikirim dari message dan gue juga di akun gue belum ada informasinya. Cuman kalau sudah ada di satu kota biasanya sebentar lagi akan hadir, dan itu efektif katanya per 10 Juni yang bisa lo lihat. Tapi coba kita bahas aja sama-sama untuk menjadikan satu gambaran. Moga-moga informasi yang gue sampaikan ini benar, tapi kalau toh ada sedikit salah mohon maaf karena gue hanya belajar sedikit. Gue bukan ahli pajak tapi gue sedikit mengerti, dan ada beberapa sumber yang nanti bisa lo cek, yaitu yang gue ambil mengenai PPh final 2018 PPh 23 ya. Itu lo bisa cari di internet, banyak sumbernya. Itu mengenai penjelasannya, cuman di sini gue singkat. Terus untuk beberapa itu untuk NPWP, laporan pajak, PTKP, dan kenapa sih driver itu, kalau memang untuk driver ya disamakan dengan UMKM. So daripada lama-lama, yuk mari kita bahas aja karena video ini kalau kelamaan intro akan jadi cukup panjang. Kita mulai ke poin pertama, yaitu mengapa Gojek itu disebut UMKM, bukan karyawan, bukan apa. Seperti yang sudah gue bahas, tapi kembali lagi, ini adalah opini pribadi gue yang gue tahu dan gue yakini bener. Tapi kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain, feel free to comment ya. Ya siapa tahu gue juga bisa salah. Oke, lanjut. Gojek itu UMKM itu kenapa disamakan dengan UMKM? Satu, kita perlu tahu sendiri UMKM itu apa. UMKM itu adalah satu jenis usaha yang dilakukan oleh seseorang, baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, memiliki pendapatan minimum yang itu nominalnya menurut gue cukup besar ya, ratusan juta, dimana notabene kita tidak akan mungkin mendapatkan nominal itu sebagai driver ojol. Nah, tapi karena batasan paling kecil adanya di situ, dan berhubung juga kita ini pelaku usaha di sektor jasa. Kenapa gue bilang pelaku sektor jasa? Ya enggak, karena kita yang mengantarkan. Jadi dikenakannya itu. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa kita mengantarkan? Kenapa Gojek yang punya aplikasi nggak kena? Gojek sudah kena untuk yang lain. Tapi dalam statusnya ini, Gojek yang membantu memotongkan untuk menyetor ke Dirjen Pajak. Karena pajak itu bisa dipotong seseorang atau bisa kita laporan langsung, baru nanti keluar hitungannya berapa, baru kita setor ke Dirjen Pajak. Itu ada hitungannya sendiri ya, dipotong oleh siapa gitu, dan itu nanti ada harus menerbitkan faktur pajak setahu gua untuk si Gojek terhadap drivernya. Nah, kembali lagi, satu poin terakhir yang paling mendasar, kenapa sih gue bilang Gojek itu usaha, Gojek itu bukan pekerjaan? Karena untuk yang angkatan lama harusnya tahu pada saat kita pendaftaran itu kita dikasihin satu kayak kertas fotokopian, cuman kertasnya gue nggak bawa dan gue juga udah nggak tahu di mana. Itu ada namanya persetujuan perjanjian kemitraan, dimana mitra itu bukan pegawai, jadi tidak bisa dikenakan PPh 21, dan mitra itu ya mitra, itu kita freelance itu kan. Karena apapun yang terjadi, kita hanya driver yang kita menggunakan atribut dari Gojek, dalam artian nama baik Gojek, nama baik Grab atau apapun itulah, logo dari perusahaan mereka untuk kita beraktivitas mencari uang. Nah, timbal baliknya apa? Biasanya kita membayar royalti. Royalti itu berupa ya 20% itu bagi hasil atau sejenisnya, itu hitungannya di situ. Jadi secara gak langsung pelaku usahanya kita, mereka hanya penyedia jasa untuk mempermudah, alias broker. Cuman dalam bahasa aslinya sih mungkin gue bisa beranggapan seperti bisnis kemitraan atau franchise kalau lo tahu. So
untuk masalah Gojek UMKM udah selesai, dan ini gue lanjut masalah NPWP. Nah, NPWP ini sebenarnya wajib dimiliki oleh semua orang, ya kan? Tapi sebenarnya setelah punya NPWP kita wajib lapor. Kena atau nggak kena, istilahnya kena atau nggak kena pajaknya yang nanti bakal gue bahas di belakang, itu kita wajib lapor. Kerja tidak kerja kita wajib lapor, karena itu menentukan semuanya. Kalau nggak kerja ya nggak mungkin ada penghasilan, tapi kalau ada penghasilan tidak dilapor ya itu salah. Nah, NPWP sendiri bikinnya tuh sebenarnya nggak susah. Buat yang di luar daerah tidak perlu keluar rumah sekarang. Lu buka situsnya itu lu bisa langsung bikin secara online. Mungkin fisiknya nggak langsung jadi hari itu, tapi nomornya sudah langsung jadi hari itu. Biasanya kalau persyaratan semuanya lengkap. Nah, persyaratan dan lain-lainnya itu ada di webnya Dirjen Pajak, nanti bisa lo lihat masing-masing. Gua nggak mau bahas terlalu panjang. Habis punya, ya nomornya lo daftarin. Keuntungannya apa sih kalau punya NPWP? Ada sebagian pajak yang kita bayarnya lebih murah. Karena kalau misalkan kita punya NPWP dan tidak punya NPWP, itu ada beberapa tipe pajak yang berbeda. Khususnya untuk yang jasa angkutan barang, jasa konstruksi, terus jasa percetakan dan lain-lain, itu ada sedikit perbedaan. Kenapa gue tahu? Karena sebelumnya gue kerja di bagian yang berhubungan dengan hal tersebut, jadi sedikit banyak gue tahu. Tapi kalau nggak punya, ya istilahnya lo kena denda, tarifnya akan berbeda. Itu aturan yang gue tahu. Detailnya lo bisa cek sendiri mengenai aturan pemotongan tarif pajak sesuai dengan ketentuan PPh 23, 21 dan lain-lainnya. Cuman yang sering sih 23, 21 itu yang paling sering dipakai. Dan terus ada pertanyaan lagi, dan ini nyangkut ke pokok bahasan ketiga, yaitu cara ngelapor pajak. Sebenarnya ngelapor pajak nggak jauh beda sama cara kita buka NPWP sekarang. Kalau dulu kita masih ngisi form SPT, laporan tahunan, dan kalau yang istilahnya orang-orang yang kerja itu orang-orang yang dagang itu akan ngumpulin tuh, ngitung nota per nota, dihitung pajaknya berapa, ada bukti potongnya nggak, ada bukti bayarnya nggak. Itulah istilahnya yang agak jadi ribet. Tapi kalau sekarang sudah tidak terlalu ribet, dalam artian gini, untuk lapor pajak sendiri sekarang sudah sistemnya digital, jadi semuanya cuma tinggal di input di Excel kalau yang gua tahu, nanti di convert ke satu file, biasanya PDF. Itu yang gua dengar dari salah satu vendor gua waktu gua kerja, dia sebagai supplier di kantor gua, dan gua dapat banyak informasi dari dia. Nanti dilaporkan untuk dihitung pajaknya, dan kalau kelebihan bayar itu ada kompensasinya dikembalikan, kalau misalkan kurang bayar kita harus nambah. Itu konsekuensi yang tidak bisa hilang. Sekarang lu nggak usah ngantri lagi ke kantor pajak atau apapun itu, karena gimana pun juga sekarang udah online, walaupun masih separuh sistemnya belum full. Moga-moga nanti bisa full ya, jadi udah enak nantinya. Oke, masalah laporan pajak selesai. Nah, ini kita lanjut ke satu poin yang ada, tapi gue bahas duluan biar nanti kalau pas gue bahas poin pokoknya dari message si Gojek, teman-teman gak bingung, yaitu PTKP atau pendapatan tidak kena pajak. Nah, pemerintah sendiri itu juga istilahnya nggak sadis-sadis amat lah ya, cuman potong tapi tidak memhitungkan gimana-gimananya. Nah, di sini pemerintah tuh ngasih kelonggaran buat kita berupa PTKP, tapi sebenarnya PTKP ini gue nggak tahu apakah di PPh 23 final untuk jasa ini apakah ada atau enggak, sebenarnya gue nggak tahu. Tapi kalau dihitung dari perusahaannya punya perorangan belum berbadan hukum mungkin ada. Biasanya ini juga dihitung dari slip gaji untuk PPh 21 untuk yang kerja. Cuman kalau untuk yang orang kerja ada PTKP, harusnya ya yang punya usaha pun juga ada PTKP, karena tetap sama-sama punya NPWP dan sama-sama wajib pajak Indonesia. Jadi kemungkinan besar dan pastinya menurut keyakinan gua itu juga ada. Nah, ini gua bahas, tapi untuk ini gua perlu contekan yang lebih dari notes gua karena ini panjang. Nah,
PTKP sendiri kayak yang tadi udah gue singgung, itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi gimana nih kok penghasilan bisa nggak kena pajak? Nah, itu ada kompensasi atau subsidi dari pemerintah yang istilahnya membuat kita lebih ringan. Jadi dari total keseluruhan penghasilan kita disetahunkan, nah kelihatan kan tuh berapa nominalnya. Misal dalam 1 tahun kita punya pendapatan tidak lebih dari 50 juta rupiah. Let's say paling gampang 50 juta ya. Itu sudah pasti tidak kena pajak. Karena seseorang yang subsidinya paling kecil itu adalah orang yang tidak menikah dan tidak punya tanggungan. Itu disubsidi sama pemerintah senilai 54 juta berdasarkan aturan 1 Januari tahun 2021. Itu yang gua dapat dari Klik Pajak ID. Jadi gimana cerita penghasilan lo 50 juta, PTKP lo 54 juta, lo nggak dipotong? Ya jelas. Jadi kalau pendapatan lo masih di bawah 54 juta, lo gak akan kena potong. Karena lo cuma dapat 50 juta. Nah gimana kalau yang sudah dipotong di bulan-bulan sebelumnya? Itu masuk ke lebih bayar, dimana nanti lebih bayar itu akan digunakan untuk di tahun berikutnya. Itu untuk yang istilahnya bujangan. Gimana kalau yang bujangan tapi punya tanggungan, orang tua udah sepuh, misalkan anak tunggal, terus ada saudara istilahnya. Setiap orang yang ada di satu kakak dan menjadi tanggungan dari orang tersebut atau si bujangan itu, dia akan mendapatkan tambahan. Mulai dari kalau tanggungannya 158.500, tanggungannya 263 juta, dan kalau tanggungannya 360.500. Nah, kalau nikah belum punya tanggungan, nah itu kena di 58.500. Kalau kawin punya tanggungan 163, tanggungan 267, tanggungan 3 itu 72. Tanggungan itu macam-macam ya. Tanggungan itu bisa anak, bisa orang lain, atau siapapun yang ada di kakak tersebut. Tapi biasanya kalau sudah kawin biasanya tanggungannya anak. So, itu mengenai PTKP. Selagi penghasilan lo di bawah dari yang gue sebutkan, itu lo tidak akan kena pajak. Dan istilahnya duit yang lo keluarkan akan kembali. Itu yang gue tahu. Nah, mari kita bahas ke yang seru. Di PPh Final opsi 1. Nah, ini yang jadi polemik. Kita harus milih PPh Final opsi 1 atau opsi 2. Opsi 1 ada plus ada minus. Opsi 2 juga ada plus ada minus. Kita lanjut di PPh opsi 1. PPh opsi 1 tidak memperhitungkan PTKP karena dia potongnya gelondongan. Dia tidak peduli pendapatan kita besar atau kecil, potongannya langsam. Tapi enaknya kalau begitu kita tinggal laporan sama kayak pegawai kantoran, karena sudah dipukul rata dengan gaji 4.500.000, tapi resikonya kalau kita dapat lebih kecil dari itu, kita sudah harus membayar pajaknya terlebih dahulu. Itu. Dan dengan pendapatan yang kecil, gimana cara kita bayarnya? Dan kalau sudah begini, format laporannya gue juga nggak ngerti gimana, karena ini nggak ada sorry karena ini nggak ada urusannya gitu. Yang gue tahu, karena gue belum pernah dapat ginian ya, detail tuh gue belum pernah dapat. Dengan opsi 1 ini gue belum pernah dapat. Tapi opsi 1 ini ada untungnya. Nah, untungnya buat yang teman-teman yang males lapor, dalam artian peduli setan, nggak mau bikin NPWP atau gimana pun, ya kan, didiemin. Kalau kita dapetnya gede, selagi belum dirubah, untung. Kalau nggak ketahuan. Tapi kalau punya NPWP, kalau kita mau urus agak susah, karena terus terang ini gue nggak tahu gimana cara ngitungnya dan gimana cara ngeklaim lebih bayar kurang bayar. Lebih wise atau lebih bijak kita ambil opsi 2.
ya, yang dimana itu memotong tapi berdasarkan pendapatan. Pada saat kecil ya dipotong kecil, pada saat besar dipotong besar. Solusi win-win. Tapi yang opsi 2 ini karena dia fleksibel, kita akan repotnya sedikit repot untuk ngolek data. Karena kita nggak tahu di opsi 2 ini apakah dibantu tidak data order, data transaksi, karena kita tidak punya data. Dalam artian order ID sekian itu wajib, terus pendapatan kotornya berapa, terus yang dipotong sama Gojek itu berapa, dan yang kita terima berapa. Karena yang dipotong oleh Gojek itu bukan punya kita, itu kan sudah menjadi haknya Gojek gitu loh. Jadi penghasilan yang kita terima kotor, omset, itu adalah 80% dikali tarif, dikali berapa banyak kita dapat order. Nah itu kita harus collect data, dan itu nanti di jumlah sebulan, nanti ada penghitungannya. Pakai kalkulator pajak juga sudah ada di Play Store atau App Store, tuh sudah ada, tinggal input formulanya bisa dihitung semua. Tapi kalau mau hitung manual ada rumusnya, tapi nggak akan gue ceritakan sekarang, karena kalau gue ceritakan sekarang lu semua bakal pada pusing. So kalau saran gue, lu pilih opsi kedua kalau memang udah jalan. Tapi kalau belum jalan ya lihat aja nanti gimana. Sekarang waktu sudah menunjukkan hampir pukul 8. Gue mau mandi dulu, abis itu gue mau check out dari hotel. Gue mau lanjut ke daerah Balaraja karena masih ada satu pendingan. Thank you for watching. Gue harap video ini jadi pencerahan. Sorry agak panjang dan agak membingungkan. Jadi buat yang masih bingung, please komen di bawah. Yang merasa video ini berguna bisa di share ke teman-temannya biar pada ngerti. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini hanya keinginan gue untuk memberitahu teman-teman berdasarkan apa yang gue punya, sesuai dengan kenapa ya gue punya channel ini, ya untuk ngedukasi teman-teman. Ya mungkin nextnya kalau gue sempet, gue bakal bikin satu konten mengenai kuliner ya. Tuh asik tuh, bisnis yang non hoax, yang modal-modalnya kecil, yang teman-teman bisa lakuin kayak gue lakuin. Jadi selamanya teman-teman nggak jadi driver. So gue mau cabut dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Gue YS, gue mohon pamit. Bye bye.